Perlu kalian ketahui bahwa angka kecelakaan yang terjadi di Kebumen ini cukup tinggi. Di antaranya adalah faktor utamanya adalah pergi ke sekolah ya dengan waktu yang sangat sempit. Artinya misalkan manfaat ini masuk pukul 7, sedangkan rumahmu ada di Lemah Duur. Kamu berangkat dari sana ke sini hanya waktu 10 menit. Untuk itu, saya mengharap kepada kalian, menghimbau kepada kalian semuanya, tolong diestimasi waktunya. Kalau seandainya jaraknya jauh, jangan sampai 10 menit. Ya mungkin jaraknya lebih dari 10 km, kamu kok 10 menit ya berangkat dari rumah, jam 7 kurang 10 menit kamu baru berangkat. Inilah faktor utama ya, diantaranya anak sekolah mengalami kecelakaan. Karena apa? Faktor buru-buru. Jadi saya mengimbau, kalau kalian jauh, tolong ya estimasi waktu. Kalau dekat sih mungkin bisa ditolerir, mungkin dalam waktu 10 menit ya, mungkin contoh kayak desa saya Gunung Mujil ya, misalkan kurang seperempat jam ya, misalkan jam 7 kurang seperempat, mungkin dengan kecepatan 30-40 insya Allah nggak bakalan telat. Tapi kalau rumahnya Lemah Duur atau mungkin Buayan ya, atau Nogora di sana, mohon kalian untuk mengestimasi waktu minimal jam 6:30 harus sudah berangkat. Supaya apa? Supaya kamu tenang di jalan, nggak buru-buru ya. Kenapa? Karena saya banyak melihat di antara kalian rata-rata kalau sudah mendekati jam 7, anak sekolah itu ngebut ya, tanpa menghiraukan katakanlah aba-aba dari kami, tanpa menghiraukan apa petugas-petugas yang ada di jalan. Begitu trip pun masih ada yang nyelonong. Ya itu saya kemarin beberapa hari yang lalu ya sudah memberikan pelatihan PKS di sini. Tadi pun saya melihat di situ ada yang kecelakaan ya, dalam hal itu bukan. Ya makanya di sini adalah jalur yang sangat rawan. Kenapa? Karena jalur lurus. Ya rata-rata di antara kendaraan mesti kecepatannya tinggi. Untuk itu mohon kalian apabila mau masuk ke sekolah atau keluar dari sekolah, harap patuhi petugas yang menyeberangkan, terutama anggota PKS dan juga security yang menyeberangkan kalian. Jangan sampai nyelonong. Karena apa? Ini jalannya sempit. Ya, udah gitu lurus dan kecepatan rata-rata kendaraannya tinggi. Yang terbukti tadi pun ya sempat tubrukan. Kenapa? Karena tumburunan. Karena menumpuk dari belakang nggak nyangka mungkin yang rem seret tubrukan. Ya ini harus terjadi. Saya melihat sendiri. Untuk itu untuk yang pertama ini, mohon kalian untuk tertib berlalu lintas, disiplin berlalu lintas. Kenapa? Kalau udah disiplin mesti dia patuh, mesti dia mengerti akan etika berkendaraan. Ya, jadi dalam kendaraan itu ada etikanya, ada aturannya. Makanya saya mengharapkan pada manfaat Kebumen ini, begitu saya berdiri sini sudah diberikan himbauan tentang tertib berlalu lintas. Mohon untuk ke depan supaya kalian benar-benar mematuhi. Karena apa? Keselamatan kamu adalah yang utama. Pasti orang tua memberikan izin, mendoakan kamu berangkat ke sekolah, berharap tidak ada kejadian di jalan. Ya seperti beberapa waktu lalu saya dikabari anak saya ketubruk dari belakang. Itu pun seorang tua rasanya dadanya mau copot, jantungnya ini berdebar-debar. Kenapa? Ya karena khawatir ya anaknya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu sekali lagi untuk masalah tertib berlalu lintas, saya berharap jadilah kalian menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Artinya kalian harus tertib dan patuh, disiplin dalam berlalu lintas supaya kalian selamat sampai tujuan, bisa belajar dengan tenang dan tidak ada hal sesuatu apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya diusahakan untuk memberikan masalah kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja itu di Kebumen ini sekarang menjadi sorotan untuk beberapa bulan yang lalu. Tapi untuk akhir-akhir ini memang sudah mulai menurun. Ya, di antara yang pertama adalah kenakalan remaja berupa tawuran. Ya, mungkin kalian sudah mendengar kemarin ada beberapa SMK di Kebumen yang terlibat dalam tawuran. Bahkan ya, yang terbaru di tahun 2003 ini terjadi 5 kasus tawuran yang mengakibatkan 10 korban anak sekolah. Jadi antara kemarin terakhir adalah di Karanganyar. Ya, yang begitu tawuran dicek sama polisi, di sweeping ya rupanya ada celurit ya sepanjang 50 cm. Akhirnya apa? Ditelusuri, anak tersebut akhirnya bisa diamankan dan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu ya saya mengharapkan pada kalian semuanya jangan sampai terjadi di manfaat ini. Ya, memang untuk saat ini untuk
mereka-mereka yang terjadi mengikuti tawuran adalah mereka-mereka yang bersekolah SMK, ya. Karena mungkin ya di antara mereka banyak cowok-cowoknya, ya. Jadi mungkin rasa karena jiwamu adalah masih labil, ya, di antara kelas 10 sampai 12 kemarin saya bilang bahwa kalian jiwanya masih berjiwa labil. Artinya kalian masih mencari jati dirimu, ya, mencari siapa kamu, ya, apakah kamu nanti menjadi anak baik atau mungkin anak yang nakal. Ya, di situ kamu masih mencari jati diri. Makanya kalau misalnya kamu naik motor, ya, kalau dia ngebut dan ugal-ugalan, itu karena dia lagi mencari jati diri sebenarnya. Ya, untuk itu saya berharap, untuk perhatian yang ketiga, saya berharap di Manfaat ini tidak ada siswa yang ikut tawuran atau bergabung dengan SMK lain. Karena terbukti memang bahwa terjadinya tawuran itu juga ada anak di luar dari Kebumen. Tidak amati wilayah Kabupaten Kebumen, ya. Jadi ada mungkin dari wilayah Cilacap yang bergabung. Nah, itu yang parah, ya. Jadi nanti dikhawatirin terjadi katakanlah tawuran antar kabupaten. Nah, ini yang meresahkan, ya. Karena kami jujur sebagai polisi, ya, selalu memberikan perlindungan pengayaman kepada sekolah supaya tidak terjadi tawuran. Makanya saya berharap sekali lagi kalian dalam menggunakan gadget handphone, ya, tolong benar-benar digunakan dengan semestinya. Nggak usah perlu kalian mengejek, ya, antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Karena imbas faktor dari terjadi tawuran adalah saling ejek. Ya, saling ejek bukan langsung, tapi melalui WA, ya, melalui chat, melalui handphone. Untuk itu saya yakin kalian semuanya sudah masing-masing memiliki handphone. Mohon digunakan penggunaan gadgetnya itu dengan baik. Ya, karena gadget ini adalah mempunyai pengaruh yang buruk dan juga bisa mendatangkan pengaruh yang baik. Tergantung kamu dalam penggunaannya. Karena beberapa waktu yang lalu juga terjadi kenakalan remaja berupa anak yang hamil di luar nikah. Bahkan itu masih sekolah dasar. Dan ini terjadi di wilayah Kecamatan Kumung antara anak SMP dengan anak SD. Ya, lakinya dari anak SMP, perempuannya dari anak SD. Dan mungkin hari ini si anak SD ini sudah melahirkan. Karena beberapa saat lalu, ya, begitu ketahuan anak tersebut sudah hamil 7 bulan. Ya, makanya saya menghimbau, saya sebagai Bimas Polsek Gombong, ya. Jadi menghimbau kepada kalian semua, tolong, ya, bijak dalam menggunakan gadget. Lihatlah hal-hal yang bermanfaat, jangan kamu lihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya mengerti kalian itu masih penasaran, tapi tolong penasaran itu mohon ke hal-hal yang dalam tanda kutip, ya, harus jangan keluar dari norma atau koridor, atau mungkin tentang hal-hal yang berbau asusila, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kenakalan remaja selanjutnya adalah merokok. Ya, saya yakin di antara kalian sudah banyak yang merokok. Saya tadi barusan berangkat ke sini, ya, saya cukup prihatin sebenarnya kepada kalian anak-anak sekolah, ya, terutama laki-laki, ya, sekolah itu sambil merokok. Ya, ini tadi barusan, ya, bukan hanya barusan, sering saya ketemu dengan anak-anak, ya, orangnya itu aja, ya, pastinya orang yang suka merokok itu aja. Jadi mohon, ya, jaga identitas kamu, jaga harga diri kamu sebagai seorang pelajar. Saya kira tidak etis seorang anak sekolah sambil naik motor sambil merokok, ya. Mungkin biar dikira dirinya itu baik, hebat, ya, biar dikira nih gue. Padahal itu adalah sebuah tren yang salah. Jadi jangan salah, ya, kalau kalian misalnya ada kawan kamu ngerokok, kamu bencong, itu salah. Justru malah sebaliknya, ya. Jadi di antara mereka yang merokok adalah itu tren-tren yang salah. Dikira nggak jantan, ya, dikira nggak laki-laki dan sebagainya.